Monggo silahkan masuk Mas Dias. Siap. Itu Dias. Bagaimana kabarnya Mas Dias? Bagus. Alhamdulillah lagi kurang baik sih Pak. Waduh, kok kurang baik tuh gimana? Ini kok tiba-tiba masuk ke ruang BK itu ada perlu atau sekedar mau ketemu saya aja? Ya sebenarnya saya ada perlu sih Pak sama Bapak. Mau curhat atau mau apa Mas Dias kebetulan? Kebetulan saya mau curhat sih Pak. Curhat mengenai yang dirasain Mas Dias ya? Iya, yang saya rasakan di sekolah ini Pak, terutama ya Pak, di kelas saya Pak. Oh, di kelasnya Mas Dias. Mas, saya Bapak tuh lupa, Mas Dias tuh kelas 11 apa sih? Saya 11 IPA 1 Pak. 11 IPA 1. Oh, yang wakilnya Bu Iis itu. Iya, iya. Oh, tapi ini tadi udah izin atau baru jam istirahat atau jam kosong atau gimana? Kebetulan jam kosong Pak. Oh, jam kosong. Mata pelajarannya siapa? Mata pelajarannya Pak Makin. Oh, Pak Makin, geografi ya? Kok geografi? Fisika. Fisika ya, Fisika. Iya. Udah sampai mana materinya Mas kalau sama Pak Makin itu? Kalau fisika ya hitung-hitung gaya kinetik gitu-gitu. Saya pusing lah. Nggak terlalu suka juga sama Oh fisika. iya. Tapi kan Pak Makin itu kan apa pembawaannya enak juga loh pada saat mengajar. Maksudnya itu enggak yang gimana ya? Enggak yang galak gitu loh ibaratnya. Iya Pak. Enak kan tapi kalau diajarin sama Pak Makin. Ya makanya dari itu kan saya nggak suka pelajaran Fisika tadi. Iya. Tapi sedikit-sedikit karena gurunya enak jadi ya saya ngalir aja Pak. Oh iya. Ngikutin. Maksudnya nyaman kan ya di dalam kelas tuh suasananya nyaman. Oke. Baik, tapi sebelumnya maaf ini Mas Dias soalnya karena Bapak tuh udah ada janji sebelumnya sama Pak Eko mau bertemu di ruang kepala sekolah karena ada yang mau diomongkan dulu. Nah, jadi nanti mungkin kita hanya bisa melakukan sesi konseling itu ya 30 sampai 40 menit begitu Mas Dias. Apakah bersedia? Ya bersedia sih Pak. Oke, baik Mas Dias. Untuk itu silakan Mas Dias boleh bercerita apa yang dirasakan oleh Mas Dias. Monggo. Ya. Baik Pak, saya akan cerita ya Pak. Jadi saya itu kurang percaya diri Pak. Kurang percaya diri. Kalau boleh tahu kurang percaya dirinya itu mengenai fisik atau mengenai apa Mas Dias? Ya karena fisik saya juga sih Pak. Berarti fisik Mas Dias itu kurang lebih kayak dijadiin bahan candaan seperti itu kan? Iya Pak, terutama pas maju itu loh Pak. Oh, maksudnya pas dipanggil sama guru masuk ke depan. Ya. Oh iya. Terus itu diolok-olok jadinya Mas Dias ya? Iya, kayak misalkan ngapain maju, nanti bikin malu. Oh iya, paham. Paham. Itu biasanya tuh kan misal Mas Dias baru maju seperti itu kan disuruh sama guru kan? Iya, Disuruh sama maju sama guru untuk maju. Tapi kebetulan kan malah diolok-olok sama temen. Nah, diolok-olok itu kan tadi fisik. Misalnya nih Mas Dias pas mau ngerjain itu tapi Mas Dias tuh belum bisa ngerjain itu juga diolok-olok juga sama teman-teman yang lain. Iya Pak, jadi selalu kayak diolok-olok jadi bully kayaknya. Oh iya. Itu berarti 11 IPA berapa Mas tadi? IPA 1 Pak. 11 IPA 1. Oh iya. Mungkin ya Bapak bisa maaf ya Mas, soalnya Bapak baru batuk. Mungkin Bapak bisa berkoordinasi sama Bu Is juga, mungkin bisa mengkondisikan kelasnya juga. Tapi kan yang perlu dirubah sama dirinya Mas Dias itu mungkin itu kan perkara lingkungan ya Mas ya. Mungkin karena lingkungannya Mas Dias itu sering mengelak juga, sering mengejek apapun yang dilakukan oleh Mas Dias. Jadi kan itu faktor dari luar. Nah mungkin faktor dari dalamnya itu, nah Bapak tuh pernah mengalami apa yang Mas Dias rasakan. Jadi pada saat di bangku sekolah Bapak tuh sering tuh ditunjuk buat maju ya. Kebetulan Bapak tuh juga gak pinter-pinter amat di pelajaran tertentu lah. Nah kebetulan pas itu pelajarannya matematika, jadi Bapak tuh disuruh maju sama Bu Endang namanya. Nah, itu pada saat Bapak tuh SMA juga sama kayak Mas Dias. Nah
kebetulan kan bapak IPS, jadi kan kalau IPA kan ada matematika wajib sama matematika peminatan. Nah kebetulan yang itu tuh matematika wajib aja. Terus disuruh maju nih sama Bu Endang tadi, disuruh maju, suruh ngerjain satu soal, itu materinya mengenai aljabar kalau bapak nggak salah ya. Jadi disuruh maju itu. Nah dulu itu Mas Rizal bapak tuh kan fisiknya juga hitam, kurus, kering, pendek juga. Nah jadi sering jadi sasaran bully, jadi mempengaruhi sama kepercayaan diri bapak juga. Terus maju nih, maju pertama kali, ngapain si pendek gitu, disuruh maju. Terus saya ngerjain, nah kebetulan itu salah mas, ngerjain apa yang bapak kerjain itu salah. Terus dibenerin lah sama Bu Endang tadi, gini loh mas, gini loh mas. Nah Bu Endang tuh orangnya ya kurang lebih sama Pak Wakil kayak gitu, halus. Terus apa ya, kalau ada yang kurang bisa seperti itu diarahkan harus bagaimana. Nah terus bapak berusaha nih mengerjain. Nah jadi bapak tuh bisa merasakan apa yang Mas Des rasakan seperti itu. Nah mungkin yang kelanjutan dari cerita tersebut tuh ya bapak merasa apa ya, kepercayaan diri bapak terutama saat disuruh maju tuh hilang, langsung kayak minder gitu loh Mas Dias untuk berinteraksi sama lawan jenis atau sesama jenis, maksudnya sama-sama lelaki gitu. Bapak tuh kayak janganlah, jadinya tertutup. Apa yang dihasilkan itu bapak jadi orangnya tertutup, terus malu-malu, terus ya nggak percaya diri lah itu. Nah terus bapak itu merasakan apa ya, merasa agar bisa melawan rasa tersebut itu ya itu Mas Dias, kayak bapak tuh berusaha mencari lingkungan yang positif, itu yang pertama, karena itu yang disebutkan karena lingkungan sosial lah ya. Nah mungkin karena di sekolah itu bapak kurang bisa dihargai, nah bapak berusaha mencari lingkungan yang bisa menghargai bapak. Nah kebetulan bapak ikut kayak ekstrakurikuler atau ikut organisasi seperti itu yang bapak tuh dihargai di sana. Jadi bapak tuh bisa melakukan kemampuan terbaik bapak di sana. Nah itu yang pertama mungkin. Nah terus yang kedua itu mungkin Mas Dias itu bisa membuktikan lewat prestasi. Nah kebetulan kan bapak dapat info kemarin Mas Dias juara futsal juga toh. Nah di tingkat nasional toh katanya masuk, udah mau masuk klub Famos Mataram juga toh. Itu udah keren banget itu. Nah karena mungkin kan Mas Dias itu disuruh maju, kebetulan nggak bisa itu kan di bidang akademik ya. Nah kan mungkin Mas Dias bisa menonjolkan di bidang non akademiknya, itu di bagian olahraga itu tadi, yang futsal itu tadi. Nah jadi Mas Dias bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Kebetulan di sini juga ada ekstrakurikuler juga, bisa berbagi ilmu, bisa apa ya, sharing sama teman-temannya. Mungkin Mas Dias bisa diterima di situ. Nanti lama kelamaan apa, rasa kepercayaan diri Mas Dias itu akan tumbuh sedikit demi sedikit. Jadi nanti sama omong-omongan seperti itu, nanti Mas Dias tuh lama kelamaan akan bodoh amat gitu mas, apapun penilaian orang lain terhadap saya, nanti saya juga nggak peduli gitu. Nanti hasil akhir yang dihasilkan dari Mas Dias melakukan itu tersebut. Terus Mas Dias bisa apa ya, mungkin bisa sedikit mencari teman lah, mencari teman yang kan, teman itu kan boleh banyak tapi yang dipercaya hanya beberapa, barangnya kan kata pepatah seperti itu ya. Nah, mungkin Mas Dias bisa mencari teman juga yang paling dipercaya lah, bisa nanti bisa Mas Dias apa, curhat-curhat seperti itu. Terus nanti kan temannya Mas Dias bisa mendengarkan apa yang Mas Dias rasakan, nggak perlu dikasih solusi juga sih. Nanti kalau urusan solusi bisa datang ke ruang BK atau sama orang tua Mas Dias mungkin, atau sama wali kelasnya Mas Dias. Terus kalau sama teman tuh ya ibaratnya sharing itu aja lah. Paling enggak Mas Dias tuh merasa didengar, merasa dihargai. Nanti kepercayaan diri Mas Dias itu sedikit-sedikit ya bisa tumbuh lah seperti itu Mas Dias. Mungkin yang bisa Bapak apa ya saranin pada Mas Dias. Jadi kemarin saya berpikirnya tuh
apa saya hajar aja ya Pak? Oh, Biar- kalau misal biar misal diajar kan kapok, ya. ya mungkin kan itu reaksi dari emosi Mas Dias ya, karena dibully ya itu perbuatan yang salah Mas Dias, soalnya kan itu udah kekerasan maksudnya. Nanti kalau kekerasan terus dia mengadu sama orang tua, Mas Dias sendiri yang rugi, akan nanti dilabrak kamu yang melawan anak saya. Nah, nanti nambah-nambahin pekerjaan saya juga ya kan. Nanti Iya saya sih, Pak. harus mendamaikan Mas Dias sama orang tua juga ya. Mungkin karena reaksi marah dari Mas Dias itu kan bisa disalurkan ke hal lain. Kalau kekerasan seperti itu kan nanti kan merugikan diri Mas Dias, merugikan diri orang lain juga. Nah nanti apa ya, pandangan orang lain ke Mas Dias itu nanti kayak oh Mas Dias tuh ternyata orangnya temperamen gitu, orangnya emosian, padahal cuma diajak begitu bercanda tapi kok orangnya ternyata gampang marah, seperti itulah yang. Nah tapi kan hal itu kan ya penilaian dari orang lain itu juga nggak harus dipikir secara apa ya, berat-berat lah ibaratnya. Hiduplah sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan diri Mas Dias aja. Mungkin karena Mas Dias sekarang kan baru krisis kepercayaan diri juga. Nah mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin bisa menyebabkan apa ya, sedikit-sedikit itu tuh nggak misal dilakukan sekarang terus kepercayaan dirinya balik besok, itu juga enggak Mas. Itu butuh proses yang lumayan lama sih. Bapak juga pada saat merasakan apa yang Mas Dias alami sekarang itu prosesnya lumayan lama. Jadi kayak sedikit-sedikit gitu, kayak ya mau nggak mau kan harus dilakuin juga, terus melakukan apa ya, bersosialisasi di lingkungan yang bisa menghargai kita gitu loh Mas Dias. Jadi kita juga nggak apa ya, stres pikiran juga, apa-apa di komeni, apa-apa di apa ya, komentari gitu, kayak kamu tuh kurang ini, kamu kurang ini. Jadi kan lama-lama menyebabkan krisis identitas juga buat diri kita gitu sih Mas Dias. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau mau bertanya lagi gitu Mas Dias? Ya mungkin saya mau itu sih Pak, besok mau mencoba apa yang dikatakan oleh Bapak. Misalnya saya mau cari kegiatan lain, Ya, bisa cari teman yang lebih menghargai. ya, terus juga mau apa, mengasah skill saya Nah, itu Pak, betul. biar besok bisa jadi juara lagi Nah, Pak, biar bisa membanggakan nama sekolah. sekolah. Nah itu sebuah apa ya, keinginan yang sangat harus diapresiasi dari Bapak kepada Mas Dias. Soalnya kan itu nggak semua orang bisa melakukan, misal dikasih saran atau nasihat itu ada keinginan hati untuk melakukan saran tersebut. Nah jadi Mas Dias ingin melakukan apa yang Bapak katakan tadi itu udah sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat hebat sekali gitu loh Mas Dias. Terus kan nanti kalau apa Mas Dias melakukan apa yang Mas Dias ingini dan sukai juga, terus terutama di ekstrakurikuler tadi, nanti kan lama kelamaan Mas Dias itu akan diapresiasi bahkan sama orang yang mengejek Mas Dias tadi, kayak wah ternyata Mas Dias itu keren juga bisa futsal. Nah kalau misal pun Mas Dias itu udah melakukan apapun yang Mas Dias bisa terus masih di seperti itu, didiamkan saja Mas Dias. Kalau Mas Dias sudah dirasa nggak kuat, kayak wah kok dibully terus, nah nanti Mas Dias adukan ke Bapak. Jadi orang tersebut akan bawa Mas Dias, orang tersebut akan Bapak panggil, akan Bapak lakukan sesi konseling. Soalnya mungkin orang tersebut kok bisa mengejek Mas Dias, dia tuh kayak merasa dirinya tuh mungkin pernah apa ya, merasakan hal yang sama juga, makanya dendam dilakukan sama Mas Dias, mungkin seperti itu. Jadi tetap semangat apapun yang Mas Dias lakukan, mungkin sesuai yang passion itu tadi, mungkin ya ikut organisasi mungkin OSIS atau ROHIS gitu kan, soalnya muka-muka Mas Dias tuh islami banget ya, kayaknya juga sering sholat duha juga. Bapak suka lihat Mas Dias tuh masuk ke masjid jam 9 jam 10 kayak sholat duha tuh Mas Dias. Iya Pak. Nah makanya itu kan kayak apa ya, udah
pribadi yang sangat baik lah ibaratnya seperti itu. Mungkin karena sial aja jadinya apa-apa kok diejek sama teman, mungkin seperti itu sih Mas Dias yang dapat Bapak sampaikan. Ada lagi? Ya mungkin sudah cukup sih Pak. Oke, mungkin bisa kita simpulkan ya Mas Dias. Mungkin Mas Dias tadi pertama kali mengalami krisis kepercayaan diri juga, terus diejek nih kayak diolok-olok gitu, entah tentang fisiknya Mas Dias, terus apa yang dilakukan Mas Dias, ketidakbisaan yang dilakukan Mas Dias mengerjakan soal itu tadi, terus apa yang Bapak sampaikan kepada Mas Dias tadi mengenai mungkin bisa mencari lingkungan yang bisa menghargai Mas Dias, terus mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri Mas Dias, mengenai apa terutama yang futsal itu tadi, terus yang apa ya kegiatan apapun yang dirasa Mas Dias itu senang, jadi Mas Dias bisa sedikit mengikis rasa apa ya rasa sakit karena diolok-olok oleh teman-teman Mas Dias itu tadi. Terus bagus sekali langkah yang akan ditempuh Mas Dias karena Mas Dias ingin mencoba untuk melakukan saran yang dilakukan yang Bapak katakan ini tadi. Terus Mas Dias juga terbuka lah, mungkin bisa sedikit-sedikit dimaafkan ya Mas Dias ya. Kalau misal besok masih seperti itu, mungkin Mas Dias bisa datang menemui Bapak, terus mengatakan apa yang Mas Dias rasakan, terus apa yang mengadu lah ibaratnya. Nanti orang tersebut akan Bapak panggil, tenang aja, Bapak nggak akan mengasih tahu kepada orang tersebut bahwa yang memanggil dia itu atas permintaan Mas Dias gitu. Bapak akan menjaga kerahasiaan tersebut, soalnya kan di BK juga ada asas-asasnya juga mengenai asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan seperti itu. Ini ngomong-ngomong juga nggak kerasa ya Mas Dias, sudah 30 menit Bapak memberikan sesi konseling kepada Mas Dias. Harapannya mungkin Mas Dias bisa melakukan apa yang bisa Bapak nasihat yang menjadi saran kepada Mas Dias tadi, terus Mas Dias bisa sedikit tercerahkan lah untuk masalah yang Mas Dias alami. Terima kasih Mas Dias. Sama-sama ya Pak. Saya ke kelas dulu ya Pak. Oke, Mas Dias, terima kasih. Ini sama-sama Pak. Terima kasih.